Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisa Simtias. Di sini saya akan mempresentasikan tentang emerging adulthood dan tugas perkembangan dewasa awal. Di sini saya memiliki 3 konten atau materi. Yang pertama emerging adulthood, yang kedua karakteristik, dan yang ketiga tugas perkembangan dewasa awal. Emerging adulthood. Emerging adulthood itu adalah sebuah sebutan yang mana artinya yang memiliki arti transisi masa remaja ke masa dewasa. Disebutnya dengan emerging adulthood atau beranjak dewasa. Yang dimana kita tahu kalau misalnya transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja itu disebut dengan masa pubertas. Nah, kalau transisi masa remaja ke masa dewasa itu disebut dengan emerging adulthood. Nah, transisi ini itu terjadi pada usia 18 sampai 25 tahun. Tapi banyak juga para ahli yang memiliki pendapatnya masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa transisinya itu terjadi di usia 19 sampai 29 tahun. Ada juga yang mengatakan dari 20 sampai 30 tahun. Nah, masa ini itu ditandai dengan eksperimen dan eksplorasi, di mana eksplorasinya itu adalah di jalur karir yang ingin diambil. Dan juga pilihan apakah ingin tetap melajang atau hidup bersama atau menikah, seperti itu. Lalu ada karakteristik. Di sini saya memiliki 4 karakteristik. Yang pertama ketidakstabilan dan eksplorasi identitas, yaitu perubahan tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan relasi romantis. Nah, perubahan tempat tinggalnya itu misalkan kalau misalnya dia di kos kos atau apartemen gitu. Nah, dia akan cenderung berubah tempat tinggal gitu karena ketidakstabilan dan eksplorasi identitasnya tadi serta pekerjaan. Di sini individu akan mengeksplor pekerjaan yang dia minati dan kayak yang sesuai passionnya gitu. Lalu di pendidikan itu juga dia akan mengeksplor apakah cukup di sarjana saja atau dia akan lanjut ke pasca sarjana. Lalu ada relasi romantis. Di sini adalah membangun hubungan romantis yang apakah akan menuju ke hal yang lebih serius atau tidak. Lalu ada self focus. Di sini kurang terlibat pada kegiatan sosial dan memiliki otonomi dalam mengatur hidupnya sendiri. Jadi individu akan kurang terlibat dalam kegiatan sosial dan akan mengatur hidupnya sendiri, dimana kayak dia akan fokus ke depannya dirinya itu akan seperti apa, akan mengambil kegiatan apa, jalur apa, seperti itu. Lalu ada feeling in between. Nah, di sini tuh individu akan merasa bahwa dirinya itu udah bukan lagi seorang remaja, tetapi juga belum dewasa sepenuhnya. Jadi benar-benar merasa di tengah-tengah gitu, feeling in between. Lalu ada usia dengan berbagai kemungkinan, masa di mana individu memiliki berbagai macam kemungkinan atau peluang untuk mengubah kehidupan. Jadi kayak misalnya individu mengambil pekerjaan sebagai jurnalistik. Nah, kemungkinan atau peluang apa yang akan mengubah kehidupannya kalau individu itu ngambil pekerjaan jurnalistik gitu. Itu adalah keempat karakteristik. Selanjutnya ada tugas perkembangan dewasa awal. Yang pertama ada penyesuaian terhadap keadaan fisiologis, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. Di sini individu akan mulai menerima dirinya dari segi fisik, yang misalnya di masa remajanya dia sering insecure tentang badannya atau wajahnya. Nah, di usia perkembangan dewasa awal ini individu akan menerima dan menyesuaikan dirinya. Begitu juga yang fisiologis. Fisiologis kan berupa organ di dalam tubuh, entah itu yang jantungnya mulai melemah atau bagaimana, itu akan individu di usia dewasa awal cenderung akan menerima dan menyesuaikan diri. Lalu yang kedua adanya perubahan minat dan aktivitas sosial sebagai warga negara, yaitu melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang bermanfaat sebagai pengisi waktu luang, serta memegang tanggung jawab sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara. Lalu yang ketiga, penyesuaian pekerjaan dan pemantapan kehidupan ekonomi, yaitu mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Yang dimana kita tahu tugas perkembangan dewasa awal itu di usia dewasa awal kan mencari
pekerjaan ya. Nah, kalau misalnya sudah mencapai prestasinya itu, individu akan cenderung mempertahankannya dan akan mempertahankannya terus sampai dimana memang sudah di usia mapan gitu. Mapan yang artinya pekerjaannya tidak akan ganti dan terus di pekerjaan itu sampai di masa pensiun gitu. Lalu berkaitan dengan kehidupan keluarga, menjalin hubungan atau pernikahan dengan lawan jenis, mengasuh anak, mengajarkan anak-anak remaja menjadi orang dewasa yang bahagia dan bertanggung jawab, serta menyesuaikan diri dengan orang tua yang memasuki usia lanjut gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.